Salam sahabat, ini adalah serial Islamic Center Ciranjang bagian ketiga. Sesuai janji saya, di bagian sebelumnya kita akan mengobrol dengan Magdalena, seorang mualaf di Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Magdalena tinggal tepat di samping gereja. Kakaknya beragama Hindu, ibunya beragama Nasrani, sedangkan dia sendiri adalah seorang muslimah. Dan di antara mereka tidak pernah ada pertentangan, mereka sangat akrab. Bisa jadi keluarga ini mencerminkan toleransi yang sebenarnya di negeri kita. Jadi saya cukup tercengang juga karena ternyata kalau kemarin ceritanya Pak Ustadz cuma desa kampung Palalangon, tapi ternyata banyak teman-teman kampung-kampung di sini yang kebanyakan warganya adalah non Muslim. Menarik ya. Halo Bu Rebecca, siapa? Magdalena. Ibu Magdalena. Kemarin mah sempat ketemu ya Pak di di Ustadz Dedi. Cuman karena memang kemarin sempat kerja, terus kerja di rumah sih, cuman karena memang waktunya sedikit gitu, paling cuman di rumah ibadah. Kan kemarin juga sempet gitu tentangan sama orang tua karena sakit, terus kan udah pisah sama suami muslim. Sebenarnya sih waktu mau nikah itu udah jadi seorang muslim. Magdalena sempat galau meskipun sudah masuk Islam sejak sebelum menikah. Ketika di perjalanan rumah tangganya ia bercerai dengan suami dan ia pun sempat sakit-sakitan. Saat itulah ia beberapa kali diajak ke gereja oleh ibunya. Ia ikut ke sana. Namun Magdalena mengaku ia merasa tidak nyaman di sana. Meskipun akhirnya sakitnya berkurang dan ibunya menilai itu karena Magdalena ke gereja. Tapi Magdalena kemudian teringat pesan neneknya, yaitu kalau sudah menjadi seorang muslimah, janganlah berpindah agama. Akhirnya ia pun menemukan hatinya di dalam Islam. Cuman kemarin itu pertentangan sama orang tua, suruh masuk lagi Kristen, sempet ke gereja, tapi hati teh nggak ngasih gitu, nggak ngasih. Sampai diem aja, sampai nggak ke gereja, nggak ke masjid. Cuman kalau sholat iya di rumah gitu ya, sempet nyempetin sholat gitu. Cuman sempet nangis, gimana caranya, pengen sembuh aja gitu. Nah udah sembuh katanya tuh gara-gara kamu ke gereja kamu sembuh katanya kan. Siapa yang Tapi bilang? mama, tapi bingung nih ya, aku bukan bingung apa, tapi aku nggak mau. Ini udah dari nenek ya, nenek kan udah meninggal. Dulu, iya, saya ketemu itu. iya, Wow. 2020. Nah udah kayak gitu, itu kayak nenek bilang, kamu kalau udah jadi seorang muslim, mau kamu baik atau mau kamu enggak, mau kamu soleha, kamu enggak, kamu lakukan, nggak boleh lagi pindah agama. Itu membuat kamu sulit rezeki katanya gitu. Istilahnya kalau memang kamu niat benar-benar masuk muslim, semoga aja kamu diniatkan katanya kan. Memang kalau waktu ada nenek mah gitu sempet kayak kalau sholat itu nggak pernah telat. Cuman sekarang mungkin karena gimana ya, tergerak mah sholat, cuman belang betong lah kalau kata bahasa Sundanya mah ya. Keimanan lagi menurun lah. Gitu. Tapi kemarin waktu sakit teh posisinya teh jarang sholat memang ya. Udah kayak gitu mama malah nyuruhnya ke ke gereja aja katanya, ke gereja. Di mana sekarang? Di Kidul gitu. Itu Alpina itu ya? Iya. Sampai kayak pertentangan, sempat ke gereja satu kali. Nah udah kayak gitu dimarahin, kamu ke gereja, kamu tuh mau ikut apa? Bukan, di GBI. Oh, GBI. GBI itu apa? Gereja Battle Indonesia. Battle. Oh, yang tadi kita lewatin itu ya? Bukan GBI, bukan satu. Oh, banyak ya. Ada dua. Udah gitu sampai itu kan, sampai kayak sedih banget gitu, mau kayak gimana gitu kan. Udah kayak gitu, udah kata si kakak teh, kan si kakak Hindu gitu. Kakak Hindu? Iya, kakak yang dari Sulawesi. Udah kamu sholat aja, nggak usah dengerin mama, kalau memang kamu betul niat. Udah gitu teh, biasa sholat aja. Kemarin teh mama teh gini nanya, mama mau betulin kakak, katanya mau diganti kepala keluarganya. Kamu mau agama apa? Aku mah tetap di muslimah, aku bilang gitu kan.
sempet sampai mau kena baju gamis itu mau sempet dikasihin ke orang gitu, tapi aku nahan sampai dimasukin ke koper gitu. Sekarang di sini sama siapa? Sama kakaknya lagi kerja di sawah Oh. gitu ya. Ya saya tunggu Magdalena kontak karena saya nggak punya nomor kontak yang dulu. Iya. Cuman yang sekarang kontaknya kok nggak aktif. Saya tuh nunggu Magdalena kontak saya. Saya mau datang bareng mentor gitu ya. Cuman kodarullah baru kali ini nih kita bisa ketemu Magdalena lagi ya. Iya. Gitu. Oke. Ya, jadi manggilnya apa nih? Magdalena. Teteh ya. Enggak tuh. Apa tuh? Biasa aja. Magdalena ya. Jadi Magdalena, sejak kecil berarti kamu nggak tahu Islam. Waktu kecil sebelum kamu mualaf dong. Iya, tapi tahu sih karena kan lingkungannya waktu di Kalimantan tinggalnya sama orang Muslim tuh. Ke gereja itu jarang. Itu sering ke masjid, sering diajarin ngaji gitu, sholat gitu, itu sering. Cuman kayak belum aja niat gitu, enggak karena kan ikut sama orang tua gitu. Belum masuk Muslim Cuman, ya waktu itu. Sempet hancur banget itu waktu pokoknya dari SD sih udah hancur banget, problem keluarga. Udah kayak gitu 2018 itu kayak Lia itu kan di Pasir Kuntul ya sama bapaknya Ajepri. Oh benar ya. Nah itu dia bilang gimana sih caranya kalau masuk Muslim gitu kan. Sebenarnya dia bukan nanya itu bukan kayak gimana ya, karena nenek tuh udah nyuruh di sini tuh ditolak sama Ustadz Dedi gitu kan. Waktu mau Muslim. Iya ditolak gitu. Udah kayak gitu kata Ajepri, ayo deh katanya ke sana aja sama AA, nanti sama si ayah katanya diwakilin karena orang tua kan udah nyetujuin, nenek udah nyetujuin gitu. Udah pas kesana mualaf kan. Meskipun begitu, kita akan melihat masalah berikutnya bagi para mualaf ini adalah ekonomi. Hal mana juga terjadi di warga kampungnya yang non-muslim. Problem utamanya adalah pemiskinan struktural yang terjadi di mana-mana di dalam sistem ekonomi yang kapitalistik ini. Magdalena ingin memperdalam Islam, dia juga ingin ikut pesantren, tapi ia harus bekerja untuk mencari nafkah. Sehingga ia seringkali tidak ikut pembinaan para mu'alaf yang dilakukan oleh para aktivis pembina mu'alaf di sekitaran Ciranjang, Kabupaten Cianjur ini. Nah, mualaf kan suruh pesantren tuh karena kan putus sekolah juga. Tapi saya mikir, saya bukan gak mau pesantren, tapi saya itu tulang punggung keluarga gitu kan. Saya jadi kayak gimana ya, bingung. Kalau bukan tulang punggung keluarga aku mau kok masuk sekolah lagi, kayak paket C lagi gitu mau. Apalagi kan paket C di situ gratis gitu asal pesantren. Cuman di sini kayak aku harus biayain keluarga gitu, jadi nggak bisa sampai kerja ke Palembang apa dicariin kan. Kenapa katanya nggak aktif lagi pembinaan apa gimana? Iya soalnya Lia kerja, bukannya Lia nggak mau gitu sekarang juga karena Lia kan harus ada penghasilan gitu. Bukan dia nggak prioritasin pembinaan enggak. Oke, dipahami. Jadi ini masalah pemahaman ya, terutama adalah karena kebutuhan sehari-hari, masalah ekonomi ya teman-teman. Jadi ya challenge berikutnya adalah pemberdayaan ekonomi ya Pak Ustadz ya. Jadi kita kalau di Islam juga kan kalau semakin kurang pendapatan seseorang itu makin dekat dengan kekufuran sebenarnya gitu. Nah, jadi Magdalena, apa yang kamu rasain setelah kamu convert to Muslim? Ya sebenarnya sih kayak nyaman tenang gitu, kayak kan misalkan kalau tidur ya nggak bisa tidur baca doa tidur Al-Fatihah aja 3 kali sama Qul Huwallah udah gitu bisa tidur gitu. Alhamdulillah. Gitu setiap kayak sakit memang kalau Dan sakit, bagaimana kamu memahami sakit misalnya sekarang? Tadi kamu cerita sakit itu apa menurut kamu? kayak teguran sih sebenarnya, teguran banget gitu. Kamu tuh nggak rajin kalau istilahnya, kalau kayak manusia, kamu tuh nggak rajin sholat gitu. Tapi kan kalau orang manusia yang bilang gitu itu kayak menghakimi ya, kayak menghakimi. Tapi kalau buat pemahaman diri kita, oh teguran buat kita gitu. Tapi jangan sampai orang yang menegur gitu. Kalau orang yang menegur kan kita nggak enak ya. Oh dia kayak gitu, dia aja belum bagus gitu kan, istilahnya. Nah sekarang dengan keadaan kamu misalnya
kamu sudah bercerai dengan suamimu, sekarang kamu sendiri dan and you have no jobs, kamu nggak punya pekerjaan. Ya mungkin ada tadi kamu cerita kamu juga ternyata Lia ini atau Magdalena ini adalah juga seorang content creator bidang makanan dan sebagainya. Ya mudah-mudahan sukses ya. Apa namanya, sekarang kamu memahami hidupmu yang sekarang itu sebagai blessing itu maksudnya memang Allah itu menempatkan kamu dalam segala, dalam tanda kutip kesulitan ini adalah untuk mengajar, untuk justru karena Allah menyayangimu ya, atau kamu lagi dihukum sama Allah? Apa menurut pendapat kamu? Lagi disayang atau lagi dihukum nih? Disayang sih. Disayang karena kalau negur itu gimana ya, kalau orang negur itu pasti karena sayang. Jadi dengan segala keadaan kamu sekarang justru kamu merasa makin disayang dong gitu kan? Apalagi kan sering kayak lihat-lihat tuh kayak title yang di Facebook apa. Di Facebook. Iya, catatan kayak gitu. Oh mungkin bener ya, aku tuh ditegur gitu. Oh mungkin ya, Allah itu sayang sama aku, makanya aku masih ditegur. Kalau nggak ditegur mungkin Allah udah nggak sayang sama aku. Apa akun Facebooknya nanti saya add? Magdawe. Nanti kita ketemu. Jadi teman-teman ya, jadi dakwah di media sosial ada gunanya juga, ternyata dibaca oleh Magdalena yang tinggal di pelosok Kabupaten Cianjur dan he is adalah mualaf ya. Jadi Magdalena banyak terinspirasi dari dakwah-dakwah, dari konten dakwah di Facebook ya. Menarik. Pak Ustadz, apa yang mau diceritain lagi? Tadi kan kita sempat tersendat nih. Jadi menurut Pak Ustadz, apa sih yang bisa yang ingin Pak Ustadz tunjukkan dengan ngajak saya ketemu Magdalena ini apa? Baik. Yang pertama mungkin supaya saudara kita yang jauh berada di luar Cianjur yang tidak mengetahui bahwa ternyata di Cilanjang itu ada perkampungan yang memang mayoritas Nasrani. Ya, terus juga ada mualafnya yang memang perlu dibina akidahnya, juga dibantu perekonomiannya. Ya seperti yang saya lihat sekarang kan. Nah, gitu kan. Bahkan dulu dia rajin ikut pembinaan ke saya dulu, cuman karena memang faktor kebutuhan yang memang sangat mendesak saat itu bekerja. Ya dia bekerja kan. Nah itu, dan mudah-mudahan nanti mungkin dari para muslimin, para agnia bisa bantu Magdalena juga ya. Entah itu mungkin bikin warung apa deh di depan ya kan, bisa bisa aja kan. Atau mungkin keahliannya apa misalkan konten kreator juga bisa. Nah, dan ya ini qadarullah kita ketemu di sini karena tadi juga nggak kepikiran ke Magdalena, cuman pas ya ada yang bawa aja ke sini katanya. Nah teman-teman, masih di rumah Magdalena ada sesuatu yang khas kita temukan. Di pemiskinan struktural yang terjadi di mana-mana, politik pun tidak lagi membebaskan. Di pedalaman Cianjur ini kita dengan mudah menemukan stiker-stiker politik, kampanye politik untuk pemilu. Seolah warga diklaim sebagai pendukung kontestan politik tertentu dengan stiker-stiker politik di rumah-rumah warga tersebut. Tapi menurut Magdalena tiada maslahat bagi kesejahteraannya saat ini. Ya. Jadi ya ini teman-teman, ciri khas ya politik itu seperti kayak gini. Jadi banyak poster-poster calon ya, caleg ya pasti ya, caleg dari PDIP ya. Kemudian dari mana lagi, caleg dari mana-mana lagi. Macam-macam ya. Kemudian juga ada pemutakhiran. Jadi ini adalah ternyata data pemilunya juga ada, dan ini banyak ya, Sri Hidayati ya. Oke, Partai Demokrat. Ya, terus ada lagi partai apa nih? Bukan partai, ini adalah bupati, calon bupati. Nah, ini menarik ya, di dunia politik itu stiker politik berendengan dengan ini ya. Jadi masih banyak warga saudara-saudara kita di pedalaman Kabupaten Cianjur yang dindingnya gedek. Nggak jauh dari dinding gedek ini kita kesini sedikit ya, ada kaca. Terus nah ini adalah udah mulai deh stiker-stiker politik. Gitu. Mbak Magdalena, kalau dulu kalau ada kampanye-kampanye kayak gini pada suka dikasih sesuatu nggak, uang gitu? Iya ngerasain.
Oh ya. Ini enggak. Ya, jadi nggak pernah dikasih gitu. Kalau ada kampanye bupati apa gitu. Enggak. Ya Kalau di Sulawesi yang ngerasain jadi kalau mereka cuma nempelin stiker-stiker itu aja dong. iya, kalau di sini nggak pernah gitu nyicipin. Kalau di itu apa sih, di Sulawesi bener-bener nyata. Oke, ya jadi teman-teman, jadi gimana istilahnya? Kalau gue bilang sih kurang ajar ya. Oke, yuk Pak. Nah, teman-teman, tetap saksikan serial ini Islamic Center Ciranjang ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.